Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini itu kita dengarkan dalam beberapa hari ini, dan selalu di awalnya dikatakan dalam amanat perpisahan. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingat bahwa perikop yang kita dengarkan hari ini itu merupakan bagian nasihat Yesus ketika mereka melakukan perjamuan malam terakhir. Sekali lagi bahwa perikop ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus ketika mereka sedang mengadakan perjamuan malam terakhir. Dan kita ingat pula bahwa pengajaran ini, perintah ini disampaikan oleh Yesus setelah Yudas Iskariot pergi. Tentu ada maksud yang mau disampaikan oleh Yohanes, menceritakan bahwa perintah untuk mengasihi, ajaran untuk mengasihi itu diberikan setelah Yudas Iskariot pergi. Mau digambarkan bahwa ada banyak kekuatan, ada banyak cara, bentuk, katakanlah, untuk menggagalkan, untuk menghalangi karya Allah. Bahkan bisa jadi kekuatan jahat itu, atau supaya mudah kita katakan saja iblis begitu. Kekuatan jahat atau iblis itu bisa menggunakan cara-cara yang dekat, bahkan menggunakan cara-cara seperti Allah juga menggunakan cara itu. Misalnya, Allah menggunakan cara manusiawi, yaitu dalam diri Yesus, untuk menyelamatkan manusia. Tetapi ternyata setan, kekuatan jahat itu juga menggunakan cara manusiawi, yaitu melalui Yudas Iskariot untuk menggagalkan karya Allah itu. Bahkan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kekuatan jahat itu begitu dekat dengan siapapun. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Yesus. Yudas Iskariot yang setiap hari dalam kesehariannya bersama dengan Yesus, bahkan orang yang dekat itu bisa dipengaruhi, bisa kemudian dibelokkan oleh kekuatan jahat, oleh setan itu. Nah, maka setelah kekuatan jahat itu pergi, Yudas itu pergi, sekarang hanya tinggal Yesus dengan 11 murid yang lain. Yohanes mau menggambarkan sekarang tanda kutip situasinya aman. Dan para murid bisa menangkap dengan baik ajaran itu tanpa dibelokkan. Para murid bisa menerima pengajaran itu tanpa khawatir disalahartikan oleh kekuatan jahat. Dan dalam situasi seperti itu, sekali lagi Yesus memberikan pengajaran yang sangat penting. Dan dalam perikop yang lain dikatakan perintah baru. Nah, nanti kita juga akan melihat bahwa ajaran perintah atau ajakan ini menjadi sangat penting, yaitu saling mengasihi. Mengapa kemudian menjadi penting? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti dalam pengantar tadi saya sampaikan bahwa sejak perjamuan malam terakhir itu, Yesus mau tanda kutip membiasakan para murid hidup tanpa Dia secara fisik. Secara fisik sekali lagi. Yesus mau kemudian membiasakan para murid untuk bisa hidup bersama tanpa Dia secara fisik. Maka satu-satunya yang mengikat, yang bisa menjadi ikatan bagi mereka adalah cinta kasih itu. Maka digambarkan oleh Yesus sendiri sebagaimana aku hidup dalam kasih Allah.
Dan karena Yesus hidup dalam kasih Allah, dia kemudian memberikan dirinya, menyelamatkan manusia, bahkan kemudian ia akan mati disalib, bangkit dan sebagainya. Karena Yesus hidup dalam Allah, tanda kutip, dan dalam cinta itulah, dalam kasih itulah, ada kesatuan antara Allah dan Yesus sendiri. Dan kesatuan semacam ini yang mau disampaikan kepada para murid. Bahwa ketika para murid saling mengasihi, saling mencintai, maka mereka pun menghadirkan kembali Yesus itu. Sekali lagi ini menjadi perintah yang penting karena hanya dengan kasih itu, hanya dengan cinta itu, ikatan antara para murid dan Yesus akan tetap terjalin. Dan Yesus yang sudah tidak akan hadir lagi secara fisik akan tetap hadir dalam ingatan para murid karena ada ikatan cinta itu. Maka ajaran ini, perintah ini karena diberikan tanda kutip menjelang akhir masa hidupnya menjadi semacam wasiat. Wasiat yang sangat penting bagi para murid dari Yesus. Dan melalui wasiat ini Yesus mau mengatakan kepada para murid bahwa saat sebentar lagi saya tidak akan hidup bersama dengan kalian. Tetapi ketika kalian membangun komunitas, membangun hidup bersama yang disatukan oleh kasih itu, maka saya akan selalu hadir. Dengan kata lain seperti itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemudian perintah itu, wasiat itu menjadi penting dan kemudian dalam perikop yang lain dikatakan sebagai perintah yang baru. Bukan karena perintah yang lain tidak penting, bukan karena belum ada perintah-perintah itu sebelumnya, tentu saja sudah ada. Dalam perjanjian lama pun kita bisa telusuri perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi sekali lagi ini menjadi sebuah perintah baru karena para murid kemudian diajak untuk menghayati, untuk mengungkapkan dengan cara-cara yang segar, dengan cara-cara yang baru. Tentu ketika mereka ditinggalkan oleh Yesus yang naik ke surga setelah bangkit dan sebagainya, para murid kemudian membangun komunitas itu. Mereka bersatu sama lain karena mereka ada dalam tekanan bangsa Yahudi waktu itu, bangsa Romawi pada waktu itu. Mereka bersatu saling memberi perhatian, lalu kemudian muncullah jemaat perdana, di mana mereka menunjukkan, menghadirkan Kristus ketika banyak orang yang tanda kutip saling memberi. Dengan cara hidup seperti itulah Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan para murid. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau para murid oleh Yesus diminta, diajak untuk seperti itu, untuk hidup secara baru terus-menerus dalam kasih, dalam relasi ikatan cinta dengan Kristus, untuk senantiasa menghadirkan Kristus sendiri, maka dalam bacaan kedua tadi Yohanes menggambarkan bahwa dalam kasih itu, dalam kesatuan kasih itu, para murid menemukan Allah sekaligus menghadirkan Allah. Kalau para murid diajak seperti itu, demikian juga kita yang menerima para pewartaan para murid itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu perintah untuk mengasihi ini sesuatu yang senantiasa kita dengar. Tetapi menjadi baru, sekali lagi, menjadi baru karena yang diajak oleh Yesus adalah bahwa kita diajak untuk menghidupi, kita diajak untuk menghayati, kita diajak untuk menghadirkan dengan cara-cara baru, dengan cara-cara kreatif, dengan cara-cara yang segar. Dalam bahasa kita sekarang, mungkin kita bisa dibantu dengan istilah sepenanggungan, solidaritas, atau apapun istilahnya seperti itu. Tapi paling tidak sepenanggungan. Bahwa kita adalah orang yang hidup di dunia yang sama, menginjak tanah yang sama, punya tujuan hidup yang sama, yaitu Allah sendiri. Maka dalam perjalanan ini kita senantiasa perlu menumbuhkan yang namanya rasa sepenanggungan. Tentu kita mendengar banyak kisah, banyak cerita, dan bisa jadi dan saya yakin di antara kita adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam situasi yang sangat sulit sekarang ini,
hadir, tetap ada orang yang mencoba menghadirkan karya Allah itu dengan cara-cara yang kreatif. Tetap ada orang yang mempunyai semangat untuk berbagi. Tetapi juga tidak jarang, tidak sedikit muncul orang-orang yang justru memanfaatkan situasi. Nah, dalam situasi seperti ini sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, panggilan, perintah, ajakan untuk mengasihi itu pun berlaku bagi kita. Kita diajak untuk senantiasa menanamkan rasa sepenanggungan, solidaritas untuk membangun komunio, membangun komunitas, membangun hidup bersama itu menjadi lebih baik. Dan harapannya tentu saja ketika ada rasa sepenanggungan, ketika ada rasa solidaritas dan sebagainya, tentu akan banyak masalah tetap akan ada. Tetapi dalam rasa sepenanggungan solidaritas itu kita akan merasakan bahwa kita tidak akan pernah sendirian dan kita tidak akan membiarkan orang lain juga sendirian. Dengan saling memberikan perhatian dengan cara-cara kreatif sekali lagi. Kita dibekali dengan banyak kemampuan akal, budi dan sebagainya. Kita dipanggil untuk semakin kreatif, menghadirkan perhatian, menghadirkan rasa sepenanggungan, menghadirkan solidaritas itu di dalam kehidupan kita bersama. Dan tentu dengan demikian kita pun juga berharap melalui ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan, tindakan-tindakan kita yang mau menghadirkan itu semua, semoga itu pula yang mewujudkan keintiman, kesatuan relasi kita dengan Allah, sekaligus kita bisa menemukan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan demikian pula, kita pun seperti para murid, hidup dalam perintah Yesus, yaitu untuk saling mengasihi, hidup yang senantiasa menghadirkan ingatan, menghadirkan semangat, menghadirkan roh Yesus sendiri di dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Tuhan memberkati kita.